Setelah 3 hari di perbendaharaan Dewa Pedang, Yesuan berjalan melewati lebih dari 10.000 ruang koleksi tanpa menemukan satu pun harta karun. Legenda mengatakan bahwa perbendaharaan Dewa Pedang menyimpan 100.000 pedang. Jika setiap ruang koleksi berisi satu pedang, itu berarti ada 100.000 ruang koleksi di perbendaharaan Dewa Pedang. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengunjungi setiap ruang koleksi, diperlukan waktu setidaknya 1 bulan. Terlebih lagi, harta karun ini telah dijarah terlalu teliti. Tidak ada satupun harta karun yang ditemukan selama 3 hari. 2 hari yang lalu, Yesuan dan Tan Tai King berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Namun, kemarin sore, saya bertemu dengannya lagi di koridor lantai 6. Jelas sekali dia juga tidak tahu jalan, dan berlarian seperti saya. 100 master bela diri yang telah memperoleh kualifikasi untuk masuk semuanya telah memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Yesuan kadangkala bertemu dengan 1 atau 2 ibel, namun jika ia bertemu dengan ibel surgawi, ia akan membasminya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kita bertemu seseorang, biasanya kita mengobrol sebentar, bertukar informasi, lalu pergi dengan hati-hati. Sedangkan untuk menghadapi Putri Duyung dan ras roh lainnya, mereka biasanya sangat berhati-hati dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka akan mulai mundur dari jarak yang jauh. Pada hari kelima, klan setan langit secara bertahap berkumpul, membentuk tim dan mulai memburu manusia dan ras roh lainnya. Pada malam kelima, Yesuan mendengar suara pertempuran sengit dan suara gemuruh terus-menerus. Yesuan ingin pergi ke sana untuk memeriksa situasi, tetapi dia berlari liar di sepanjang koridor ke arah suara itu. Dia merasa bahwa suara perkelahian itu tidak jauh, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah berlari beberapa putaran. Seolah-olah ada dinding di antara mereka, tetapi dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencari. Ketika pertempuran berhenti, mereka terpaksa menghentikan pencarian. Pada pagi hari ke-6, Yesuan terus berlari di dalam perbendaharaan Dewa Pedang. Setelah setiap putaran, ia membuat tanda di dinding agar tidak berputar-putar. Menjelang tengah hari, kami secara tak terduga menemukan tempat terjadinya pertempuran tadi malam. Pertempuran itu terjadi di aula luas yang terletak di lantai 3 bawah tanah. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan, pertempuran itu sangat sengit. Ada beberapa bercak darah dan potongan tubuh di tanah, juga beberapa pecahan harta karun. Dilihat dari tulang-tulangnya yang patah, tidak sulit memastikan bahwa yang meninggal adalah manusia, namun kondisi tubuhnya sudah sangat rusak sehingga tidak dapat dipastikan apakah yang meninggal hanya 1 atau 2 orang, atau mungkin lebih. Tepat saat Yesuan memeriksa tempat pertempuran, sekelompok orang berjalan memasuki aula. Ada 12 atau 13 orang dalam tim ini, dipimpin oleh Chu Zikyu. Hampir semua murid sejati dari semua tempat suci utama ada di sana, termasuk Lian. Ketika Yesuan melihat seseorang masuk, dia berdiri dan menoleh, matanya waspada. Chu Zikyu dan kelompoknya yang berjumlah lebih dari 10 orang selalu waspada terhadap Yesuan, dan semua orang siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Yesuan berbicara lebih dulu pertama-tama, saya baru saja tiba di sini. Ini seharusnya menjadi tempat terjadinya pertempuran tadi malam. Yang dapat kami pastikan adalah bahwa yang tewas adalah manusia, dan jumlahnya tidak diketahui. Aku tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah murid sejati Istana Lihuo. Chu Zikyu langsung menceritakan informasi yang diketahuinya. Siapa yang membasminya? Karena kita tahu siapa yang meninggal, kita juga harus tahu siapa yang melakukannya. Chu Zikyu dan kelompoknya berpisah dan membiarkan orang di belakang mereka keluar dia melakukannya. Ketika Yesuan melihat pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang Nangongzi. Apakah dia menyerang karena pembagian harta yang tidak merata? Nangongzi adalah murid utama Istana Lihuo, dan sekarang yang tewas adalah murid Istana Lihuo lainnya. Tidak ada alasan lain untuk membasmi sesama murid kecuali memperebutkan harta karun. Nangongzi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kita sudah berada di sini selama berhari-hari dan belum melihat satu pun harta karun. Ini aneh. Mengapa kamu membasmi murid-muridmu? Yesuan merasa semakin bingung. Harta karun Dewa Pedang kini menjadi labirin yang sangat berbahaya. Sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya. Jika ada sesama murid di sini, akan ada banyak manfaat untuk saling membantu. Sekalipun sesama murid tidak memiliki hubungan baik satu sama lain dalam keseharian mereka, dalam lingkungan seperti itu, mereka harus mengesampingkan dendam masa lalu dan bergabung untuk melawan musuh. Nangongzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi rumit dia yang pertama menyerang. Aku terus memintanya untuk berhenti, tetapi dia tidak berhenti. Semua gerakannya adalah gerakan mematikan. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pertarungan menjadi semakin intens, dan berakhir seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Termasuk Yesuan, semua orang mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan ini,
dan ekspresi di wajah mereka mengatakan semuanya. Kau harus percaya padaku, aku benar-benar tidak tahu mengapa dia menyerangku. Dan dia menggunakan gerakan yang nekat. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, aku bahkan akan dibasmi olehnya. Namongzi membantah dengan keras, tetapi apa yang dia katakan terlalu tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Lian bertanya apa yang Anda katakan tidak masuk akal, kecuali Anda menyembunyikan informasi yang paling penting. Tidak, informasi penting apa yang bisa aku sembunyikan? Namongzi berusaha sekuat tenaga membela diri. Misalnya, jika seseorang ingin bertarung demi harta karun yang sakral, maka itu akan sangat masuk akal. Lian menebak. Tidak, aku sudah bilang, aku sudah di sini selama 6 hari dan belum melihat harta karun apapun. Dan aku tidak ingin membasminya. Dialah yang terus bertarung mati-matian, dan bahkan menggunakan jurus yang tidak dapat dia tahan, yang menyebabkan ini. Emosi Namongci mulai sedikit tidak terkendali. Melihat semua orang berdebat, Chu Ziqiu menyela dan berkata, baiklah, berhenti berdebat. Berdebat seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Klan Ibel Surgawi telah berkumpul bersama sekarang, dengan total lebih dari 30 orang suci bela diri Ibel Surgawi. Saya sarankan kita bertindak bersama. Bagaimana menurutmu, Yesuan? Di antara begitu banyak orang, selain Yesuan, hanya Lian yang berasal dari Sekte Tianjian. Sebagai mantan murid, Lian tentu saja berharap Yesuan bisa ikut, dan langsung setuju, ya. Yesuan, mari kita bertindak bersama. Bagaimanapun, kita telah mencari selama berhari-hari dan belum menemukan harta karun. Jika kita terus bertindak sendiri, kita mungkin tidak menemukan harta karun. Jika kita bertemu dengan tim klan Ibel Surgawi, itu akan berbahaya. Yesuan benar-benar ingin memiliki seseorang yang dapat dipercaya untuk bertindak bersama. Dia dan Lian pernah hidup dan mati bersama dalam kompetisi perang nasional, jadi dia adalah seseorang yang dapat dipercaya. Jadi, Yesuan mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi bagaimana dia mengatasinya? Dia menunjuk ke Namongzi. Chu Ziqiu menjawab kami telah mengatur seseorang untuk mengawasinya, dan dia juga berjanji untuk tidak menggunakan energi sejatinya sampai dia dalam bahaya. Begitu dia melakukan gerakan yang tidak biasa, kami akan segera menjatuhkannya. Namongci sedikit terpukul secara emosional. Dia tidak ingin diawasi seperti ini, tetapi jika dia bertindak sendiri dan menghadapi klan Ibel Surgawi, situasinya pasti akan lebih buruk daripada yang sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan ini. Maka kelompok itu bertindak bersama-sama dan terus bergerak maju di perbendaharaan Dewa Pedang, sambil bertukar informasi sepanjang perjalanan. Klan Setan Langit telah bersatu sejak 3 hari lalu. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya 3 manusia dan 2 putri duyung telah tewas. Kudengar seorang murid sejati kuil Sitide terbasmi. Sekarang para putri duyung juga secara aktif mengumpulkan orang-orang mereka sendiri untuk bergabung melawan musuh. Chu Ziqiu menceritakan semua berita yang diketahuinya. Anda tidak dapat melihat perubahan siang dan malam di perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi Anda dapat merasakan perubahan suhu dan tetap mengetahui perbedaan antara siang dan malam. Senja, kelompok itu berhenti untuk beristirahat dan masing-masing menemukan sudut di aula untuk beristirahat. Pada tengah malam, tiba-tiba terasa dingin, diikuti oleh jeritan. Dentang, dentang, kedua murid Tanah Suci yang bertugas menjaga Namongzi segera menghunus pedang mereka dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Teriakan itu mengejutkan semua orang dan mereka semua menoleh dengan dahi berkerut tanda waspada. Namongzi melihat sekeliling dengan panik dan berkata, itu terjadi lagi. Ini adalah perasaan yang kurasakan saat rekan seperguruanku menjadi gila kemarin. Semua orang mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Akan tetapi, mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi semuanya sangat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di sekitar mereka. Titik. Hal yang paling kentara adalah suhu, yang membuat orang merasa dingin tanpa sebab, tetapi mereka tidak tahu apa perasaan itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seseorang segera memarahi Namongzi. Chu Ziqiu angkat bicara untuk menghentikannya, jangan bicara dulu, ada yang tidak beres di sini. Dia menatap Yesuan dan bertanya, apakah kamu merasakannya? Yesuan mengangguk dan menjawab ada hawa dingin di hatiku, memang ada sesuatu yang salah. Setelah kedua orang itu mengingatkan, semua orang samar-samar merasakan hawa dingin dan mulai gugup. Di dunia ini, lawan yang kuat mungkin tidak menakutkan, tetapi hal-hal yang tidak diketahui pasti paling menakutkan. Yesuan memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membukanya, mengaktifkan mata ilusi, dan ingin melihat apa yang memancarkan rasa dingin itu. Sekilas saya tidak melihat apa-apa, tetapi saya merasa ada sesuatu yang salah. Chu Ziqiu melepaskan harta karun berelemen api dan melemparkannya ke udara. Harta karun itu memancarkan lingkaran api yang menyala-nyala, yang langsung mengusir hawa dingin.
Yesuan berjalan ke arah Namongzi dan berkata dengan ekspresi serius, ceritakan secara rinci apa yang terjadi padamu tadi malam. Jangan tinggalkan apapun. Namongzi secara pribadi menyaksikan rekan seperguruannya menjadi gila tadi malam. Dia adalah yang paling tidak stabil emosinya di antara semua orang. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam sambil mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Tadi malam seperti ini, kami menemukan tempat untuk beristirahat, lalu kami merasakan hawa dingin datang. Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan, hingga tengah malam, dia tiba-tiba menyerangku dari belakang. Awalnya aku terkejut dan bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerangku. Aku tidak punya pilihan selain bertarung dengannya, dan pertarungan itu menjadi semakin intens, dan akhirnya. Setelah mendengarkan cerita Namongzi, semua orang berpikir keras, tetapi informasi yang didapat terlalu sedikit dan mereka tidak dapat menyimpulkan sesuatu yang berguna. Namun, setelah kejadian ini, semua orang melepaskan senjata ajaib mereka untuk melindungi diri saat beristirahat. Malam berlalu dan fajar pun tiba, yang juga merupakan waktu terdingin dalam sehari. Dua murid sejati Sekte Yunlong bertanggung jawab untuk mengawasi Namongzi sepanjang malam. Pada saat ini, mereka berdiri dan berteriak, ganti orang, kami telah mengawasinya sepanjang malam, ganti orang. Chu Ziqiu terbangun dari meditasinya, melangkah maju dan berkata, biar aku yang melakukannya. Kamu bisa pergi dan beristirahat sebentar. Dalam 1 jam lagi, kita akan melanjutkan menjelajahi rumah harta karun Dewa Pedang. Kedua murid sejati Sekte Yunlong sepakat dan bersiap mencari tempat untuk buang air. Tidak lama setelah keduanya pergi, tiba-tiba terdengar teriakan. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang terbangun dari meditasinya dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang murid sejati Sekte Yunlong berlari kembali, menutupi bahunya yang berlumuran darah. Apa yang terjadi? Chu Ziqiu berdiri dan bertanya sambil mengerutkan kening. Murid sejati Sekte Yunlong menunjuk ke arah pelarian itu dengan ekspresi panik di wajahnya dan berkata, adik laki-lakiku, dia sudah gila, dia ingin membasmiku. Chu Ziqiu melompat dan terbang ke arah yang ditunjuknya. Yesuan dan para ahli bela diri lainnya pun mengikuti. Setelah bergegas masuk ke lorong, mereka melihat saudara junior dari Sekte Yunlong memegang pedang berdarah di tangannya dengan ekspresi yang sangat aneh. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka langsung berpikir bahwa situasi ini hampir persis sama dengan apa yang dikatakan Namongzi. Namun, ketika saudara junior dari Sekte Yunlong ini melihat sekelompok lebih dari 10 orang muncul, dia tidak bergegas maju untuk menyerang, tetapi berbalik dan bergegas ke lorong dan menghilang. Namongzi menunjuk ke arah di mana adik junior Sekte Yunlong melarikan diri dan berteriak, aku benar, kan? Adik juniorku sama gilanya dengan dia. Pasti ada yang salah di sini. Aku tidak berpikir ini adalah harta karun Dewa Pedang sama sekali, ini hanyalah neraka ibel. Ada yang tidak beres. Chu Ziqiu mengerutkan kening, menatap semua orang, dan akhirnya menatap Yesuan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Yesuan merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana aku bisa melihat? Aku tidak tahu apa yang menyebabkan masalah ini. Aku bahkan tidak tahu mengapa korban menjadi gila. Itu bisa jadi ibel atau semacam kutukan. Hal yang tidak diketahui memang hal yang paling menakutkan. Semua orang saling berpandangan, lalu tanpa sadar mundur sedikit, tetap waspada satu sama lain. Yesuan pun sama, selalu waspada terhadap semua orang karena dia tidak pernah tahu siapa yang mungkin tiba-tiba menjadi gila dan menyerang orang di sebelahnya. Sebelum memasuki perbendaharaan Dewa Pedang, semua orang telah memikirkan tentang situasi yang mungkin dihadapi di perbendaharaan Dewa Pedang, dan juga memikirkan tentang kemungkinan bahaya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi bahaya yang tidak diketahui seperti ini. Semua orang waspada satu sama lain dan menghabiskan hari berikutnya menjelajahi rumah harta karun Dewa Pedang. Setelah malam tiba, masing-masing dari mereka melepaskan harta bendanya untuk melindungi diri dan beristirahat dengan jarak tertentu. Saat tengah malam mendekat, hawa dingin datang lagi. Saat mereka merasakan hawa dingin datang, semua orang segera membuka mata dan melihat sekeliling dengan waspada, sambil mengamati ekspresi semua orang. Namongzi adalah yang paling gugup. Dia memegang gagang pisau dengan erat dan berkata, kita mulai lagi. Aku tidak tahu siapa yang akan terkena kali ini. Aku katakan padamu, jangan dekat-dekat denganku. Jika kau berada dalam jarak 5 langkah dariku, aku tidak akan peduli siapa dirimu dan akan menyerangmu secara langsung. Yang lain pun berkata, aku juga, kalau kamu mendekat dalam jarak 5 langkah, aku akan menyerangmu juga. Ekspresi Chu Ziqiu agak serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam semuanya, jangan seperti ini, kalau tidak, makhluk dalam kegelapan itu tidak perlu bergerak, dan kita akan saling membasmi. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Rekan seperguruanku sudah meninggal,
dan yang lainnya menjadi gila tadi malam, dan sekarang hawa dingin itu kembali. Berdasarkan pola 2 malam sebelumnya, seseorang pasti akan menjadi gila malam ini. Orang gila pasti akan tiba-tiba menyerang seseorang, dan aku tidak ingin kepalaku dipenggal oleh pedang. Jadi, biar ku perjelas terlebih dahulu, tidak seorang pun boleh datang dalam jarak 5 langkah dariku. Namongzi mencengkeram gagang pisau dengan erat dan melirik semua orang dengan waspada. Seorang murid sejati dari kota Tianyong menghela napas dan berkata, menurutku ini bukan solusi. Mengapa kita tidak berpisah saja? Setidaknya kita tidak perlu khawatir dengan orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu. Chu Ziqiu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, lebih mustahil lagi untuk berpisah. Jika kita berpisah, akan sangat berbahaya jika kita bertemu dengan tim klan Ibel Surgawi. Selain itu, kita tidak bisa lepas dari hawa dingin meskipun kita berpisah. Berdasarkan situasi sebelumnya, tampaknya penyerangan terjadi ketika jumlah orang lebih sedikit. Ketika Namongzi bersama 2 orang, rekan-rekan muridnya diserang. Tadi malam, kita semua tetap bersama dan tidak terjadi apa-apa. 2 orang dari Sekte Yunlong pergi beberapa saat yang lalu dan sesuatu terjadi. Ini menunjukkan bahwa seharusnya lebih aman untuk tetap bersama. Setelah 2 hal aneh ini, Yesuan menjadi semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang tidak diketahui di rumah harta karun Dewa Pedang. Semua orang menghabiskan malam dengan saling berjaga-jaga. Keesokan paginya, kelompok itu melanjutkan penjelajahan di perbendaharaan Dewa Pedang dan turun hingga ke lantai 9 perbendaharaan itu. Tampaknya semakin ke bawah kami turun, semakin meresahkan suasana di sekitar kami. Di ruang pengumpulan di lantai bawah tanah ke-9, kelompok itu menemukan saudara junior Sekte Yunlong, Chen Ximing yang melarikan diri. Ketika Chen Ximing melihat begitu banyak orang mengejarnya, dia langsung melompat kaget dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Chu Ziqiu dan yang lainnya menggunakan harta mereka untuk mengelilinginya, dan memperingatkannya, hati-hati atau dia bisa menjadi gila. Aku tidak gila. Chen Ximing menunjukkan ekspresi terkejut, menunjuk ke arah murid lainnya, Wang Pengju, dan berteriak, itu dia. Dialah yang gila. Dia menyerangku hari itu. Dia mengejutkanku dengan satu serangan telapak tangan. Aku baru saja sembuh, kalau tidak aku tidak akan waspada saat kau melihatku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi heran, menoleh untuk melihat Wang Pengju, dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak darinya. Aku gila. Wang Pengju menunjukkan ekspresi terkejut, menunjuk ke arah Chen Ximing, dan berkata dengan tegas, kaulah yang menyerangku secara tiba-tiba. Jika luka di pedangku setengah inci lebih dalam, seluruh lenganku akan terpotong olehmu. Keduanya mulai berdebat satu sama lain. Untuk sesaat, semua orang tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Chu Ziqiu mengerutkan kening dan menyela, jangan membantah dulu. Chen Ximing, kamu bilang Wang Pengju menyerangmu, lalu kenapa kamu kabur saat fajar hari itu? Mata Chen Ximing membelalak saat dia bertanya, bagaimana mungkin aku tidak lari? Wang Pengju memukulku dengan keras dengan satu pukulan telapak tangan, lalu dia membawa sekelompok besar kalian dan bergegas mendekat sambil memegang pedang di tangan. Jika aku tidak lari, kalian pasti sudah membasmiku di tempat. Semua orang teringat ekspresi wajah Chen Ximing saat itu. Tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa dia terluka parah dan ketakutan, lalu melarikan diri dengan panik. Wang Pengju segera membantah jangan dengarkan omong kosongnya, jelas dialah yang menyerangku dan hampir memotong lenganku. Jangan percaya padanya. Dari raut wajahku, kau bisa tahu kalau aku terluka parah. Dialah yang memukulku. Dia pasti kerasukan setan. Kau harus berhati-hati padanya. Kaulah yang dirasuki setan, dan kaulah yang menyerangku secara tiba-tiba. Kedua orang itu saling menuding dan berdebat tiada henti, namun tidak dapat mencapai suatu keputusan. Yesuan memperhatikan dengan tenang untuk waktu yang lama dan tiba-tiba menyela, diamlah. Karena kalian semua mengatakan bahwa pihak lain memiliki masalah, tidak sulit untuk mengetahui kebenarannya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Chu Ziqiu. Sangat mudah. Tidak peduli siapa di antara mereka yang berbohong, pasti ada salah satu dari mereka yang bermasalah. Kemungkinan besar mereka telah terkena semacam sihir jahat, atau dirasuki oleh setan yang tidak dikenal. Periksa saja jiwa mereka secara langsung, dan Anda akan tahu siapa yang bermasalah dalam sekejap. Yesuan menawarkan solusi. Chen Ximing dan Wang Pengju mengerutkan kening pada saat yang sama. Mereka tidak langsung menolak, tetapi mereka juga tidak berani menyetujui. Yesuan menatap mereka berdua, mengulurkan tangannya dan bersiap untuk menekan kepala Chen Ximing. Diamlah, jangan bergerak. Jika kamu melawan, berarti ada yang salah denganmu. Chen Ximing segera mundur selangkah dan berkata dengan hati-hati, bagaimana aku tahu kau baik-baik saja? Mungkin Ibel tak dikenal itu telah berpindah kepadamu. Bagaimana mungkin jiwa dapat dijelajahi dengan bebas oleh orang lain? Wang Pengju pun langsung waspada benar sekali,
Kalau tiba-tiba kau membasmiku saat aku sedang menjelajahi jiwaku akan langsung musnah. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menjelajah sesuka hati? Ye Xuan merentangkan tangannya. Aku membantumu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Masalahnya sekarang ada pada salah satu dari kalian. Jika kita tidak menemukan kebenarannya, maka hal terbaik yang bisa dilakukan tim kita adalah mengeluarkan kalian berdua dari tim. Jadi, kalian punya hak untuk menolak, jadi pergilah bersama. Semua orang berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Benar sekali. Karena kamu menolak untuk membiarkan kami menjelajahi jiwamu, demi keselamatan semua orang, kami tidak punya pilihan selain memintamu pergi. Chen Ximing telah menderita cedera dalam, dan bertindak sendirian berarti situasi yang mengancam jiwa. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu boleh mencari jiwaku, tapi aku boleh memilih orang yang mencari jiwaku. Baiklah, tergantung siapa yang lebih kamu percaya. Tatapan mata Chen Ximing menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya menatap Chu Ziqiu, dan berkata tanpa daya, kalau begitu, biarkan saudara Chu datang. Apakah tidak apa-apa? Chu Ziqiu adalah murid utama Chang Yue Haige dari 10 tempat suci, dan kepribadiannya yang tenang membuat orang lebih mudah mempercayainya. Kalau begitu, biar aku yang menyelidikinya. Semua orang mundur, kata Chu Ziqiu sambil melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menempelkannya di atas kepala Chen Ximing. Dia menyuntikkan aliran energi sejati ke lautan kesadarannya dan mulai menyelidiki jiwanya. Setelah beberapa saat, Chu Ziqiu menarik tangannya, menatap semua orang, dan berkata, jiwanya normal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan Chen Ximing, artinya yang bermasalah adalah Wang Pengju. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Wang Pengju. Ketika mereka memikirkan tentang menghabiskan sepanjang malam bersama Wang Pengju tadi malam, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Wang Pengju melotot dan berkata, kenapa kau menatapku? Masalahnya bukan padaku, sebenarnya bukan padaku. Chu Ziqiu, aku juga memintamu untuk memeriksa jiwamu, itu benar-benar bukan aku. Chu Ziqiu tetap waspada terhadap Wang Pengju, berjalan maju dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, Chu Ziqiu menarik tangannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menatap semua orang, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan jiwanya. Biar ku beritahu, itu bukan aku. Wang Pengju memasang ekspresi seolah-olah dia telah dibenarkan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Semua orang tampak bingung. Chu Ziqiu mengerutkan kening dan berkata, ceritakan secara rinci apa yang terjadi padamu hari itu. Jangan lewatkan detail apapun. Sudah kubilang, hari itu aku pergi ke kamar mandi dan begitu aku masuk ke koridor, dia menghunus pedangnya dan menyerangku, kata Wang Pengju lebih dulu. Omong kosong. Kaulah yang menyerangku dari belakang, jadi aku menghunus pedangku dan melawan. Chen Ximing langsung membalas. Semua orang mendengarkan dengan ekspresi bingung. Satu orang berspekulasi, mungkinkah mereka terlalu gugup dan mengira pihak lain menyerang mereka secara tiba-tiba, jadi mereka mulai berkelahi. Chu Ziqiu menggelengkan kepalanya perlahan. Kemungkinan ini sangat rendah. Dengan tingkat kultivasi kita, bisakah kita bahkan tidak merasakan apakah lawan bersikap bermusuhan? Situasi ini tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ye Xuan merenung dan berkata ada kemungkinan lain, ibel atau mantra jahat yang mempengaruhi mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Chu Ziqiu segera mengangguk setuju dan berkata, memang, ini adalah skenario yang paling mungkin. Apa yang kita lakukan sekarang? Ye Xuan menatap dinding di sekelilingnya dan berkata, pasti ada sesuatu yang mengerikan di rumah harta karun Dewa Pedang ini. Hanya ada dua cara untuk mengatasinya. Temukan benda itu dan singkirkan, atau kembali ke jalan yang sama seperti saat kau datang dan tinggalkan rumah harta karun ini. Rumah harta karun Dewa Pedang adalah harta karun peninggalan Dewa Pedang Xuan Lige, orang terkuat di zaman dahulu. Tidak mudah untuk masuk ke dalamnya, dan tidak ada yang mau pergi begitu saja. Semua orang saling memandang, dan tampaknya hanya ada satu cara untuk memilih. Malam ke-9, kelompok itu bertemu dengan setan surgawi, dan setelah konflik kecil, setan itu mundur. Ketika semua orang sadar, mereka mendapati bahwa Chen Ximing, yang tinggal di aula lantai 9 untuk menyembuhkan luka-lukanya, telah terbasmi dengan leher terpelintir. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Wang Pengju pada saat yang sama, pandangan mereka penuh dengan kecurigaan. Wang Pengju berteriak dengan cara yang agak tidak terkendali, bukan aku. Chen Ximing tetaplah junior fellow apprentice-ku. Meskipun ada kecelakaan sebelumnya, dia tetaplah junior fellow apprentice-ku. Bahkan jika aku waspada terhadapnya, aku tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyakitinya. Ditatap oleh tatapan curiga semua orang, dia mundur 2 langkah dan terus membela diri lagi pula, dan barusan aku pergi bersama yang lain untuk melawan ibel langit, aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk melakukannya.
Chu Ziqiu mengangkat tangannya untuk menenangkan teriakannya dan berkata, "Jangan khawatir, semua orang ingat siapa yang tidak terlibat dalam pertempuran dengan setan langit tadi. Saya ikut serta. Saya menggunakan palu pengguncang surga dan membuat banyak suara keras. Anda pasti mendengarnya." Seseorang langsung memberikan kesaksian. "Rekan magangku yang masih muda dan aku telah bergabung untuk melawan musuh. Kami dapat saling bersaksi. Titik titik titik. Titik titik titik. Dan kami, setelah semua bukti, hanya satu orang tersisa yang tidak dapat membuktikan dirinya." Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Namongzi. Namongzi segera menjelaskan dengan panik, "Bukan aku. Aku takut kamu tiba-tiba menjadi gila, jadi aku tidak berani mendekat dan terus mengikuti di belakang. Aku tidak pergi. Jangan sia-siakan, mari kita periksa jiwamu. Jika kamu tidak setuju, maka ada yang salah denganmu." Namongzi menatap mata semua orang yang curiga, berjuang untuk waktu yang lama, menggertakkan giginya dan setuju. "Baiklah. Chu Ziqiu, kamu datang dan periksa." Chu Ziqiu melangkah maju, meletakkan tangannya di atas kepalanya, menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan jiwanya. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Bisa jadi orang lain, belum tentu dari tim kita. Kita hanya 12 orang di sini, tetapi ada lebih dari 20 master manusia yang memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Dan mungkin saja dia dibasmi oleh Ibel Surgawi." Semua orang kembali kebingungan. Malam ke-10. Orang lainnya terbasmi saat sendirian di malam hari. Jasadnya baru ditemukan pada dini hari. Lehernya juga patah, dan tidak ada jurus bela diri yang terlihat. 2 malam kematian berturut-turut membuat semua orang gelisah, dan semua orang mulai meragukan orang-orang di sekitar mereka. Pasti ada yang salah dengan salah satu dari kita. Orang-orang panik dan merasa ada yang salah dengan semua orang yang mereka lihat. Yesuan juga berpikir begitu, tetapi dia tidak tahu siapa yang punya masalah. Sore harinya, saya bertemu Tan Taiking lagi. Ketika Tan Taiking melihat begitu banyak orang dan melihat bahwa mereka tidak berniat bertindak bersama, dia mengubah arah dan bersiap untuk pergi. Yesuan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Orang-orang telah terbasmi selama 3 hari berturut-turut. Apakah kamu masih tidak akan memberitahuku apa yang ada di rumah harta karun Dewa Pedang ini?" Tan Taiking mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, "Siapa yang membasminya?" "Entahlah. Pada malam pertama, seorang murid sejati istana Li Huo menjadi gila dan bertarung sampai mati dengan Namongzi, dan akhirnya tewas. Pada malam kedua, Chen Ximing dan Wang Pengju dari Sekte Yunlong bentrok. Chen Ximing terluka dan melarikan diri. Ketika kami menemukannya, dia dan Wang Pengju hanya mengira pihak lain menyerang lebih dulu. Pada malam ketiga, Chen Ximing terbasmi. Pada malam keempat, murid sejati kota Tianyong terbasmi. Sejauh ini, kami bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang ini tewas." Yesuan menceritakan secara singkat apa yang terjadi beberapa malam terakhir, menatap Tan Taiking, dan berkata dengan nada serius, "Jika aku tidak salah, pasti ada sesuatu yang mengerikan di rumah harta karun Dewa Pedang yang dapat mengendalikan perilaku orang. Kau pasti tidak datang untuk mencari harta karun apapun. Sekarang saatnya untuk berbicara." Chu Ziqiu dan yang lainnya juga berkumpul, ingin mendengar apa yang diketahui Tan Taiking. Tan Taiking berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku sudah memperingatkanmu bahwa jika kau tidak ingin mengambil risiko, tinggalkan rumah harta karun itu. Menurut informasi yang diturunkan dalam keluargaku, memang ada hal yang mengerikan di rumah harta karun Dewa Pedang. Apa itu? Aku tidak tahu detailnya, tetapi yang kutahu hanya 7.000 tahun yang lalu, banyak sekali orang kuat yang bertempur memperebutkan perbendaharaan Dewa Pedang. Orang yang bertanggung jawab menjaga perbendaharaan Dewa Pedang saat itu adalah seorang pelayan pedang dari Dewa Pedang Xuan Lige. Saat itu, sesosok ibel yang mengerikan menerobos masuk ke perbendaharaan Dewa Pedang dan pertempuran hebat pun terjadi. Pada akhirnya, pelayan pedang itu menyegel ibel itu di perbendaharaan Dewa Pedang, menutup perbendaharaan Dewa Pedang, dan menghilang ke dalam kehampaan." Tan Taiking menceritakan apa yang terjadi 7.000 tahun yang lalu, dan menyimpulkan hanya ini yang ku ketahui. Perbendaharaan Dewa Pedang telah muncul lagi. Aku tidak tahu apakah ibel yang disegel di dalam perbendaharaan itu masih ada, dan aku tidak tahu apakah ada yang ingin melepaskan ibel-ibel itu. Aku datang untuk memastikan hal ini. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang, setengah percaya dan setengah ragu. Artinya, memang ada ibel yang mengerikan di dalam rumah harta karun Dewa Pedang, dan ibel itu bisa mengendalikan hati manusia. Kata Yesuan sambil berpikir. "Menurutmu, setan itu ada di antara kalian?" Tan Taiking menyapukan pandangannya ke semua orang yang hadir, mencoba mencari setan yang tidak dikenal di antara mereka, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. "Sangat mungkin. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat bagaimana ibel ini membasmi orang." Setelah memikirkannya,
Tan Taiking memutuskan untuk pergi bersama yang lain. Sehari penjelajahan, malam hari ke-11 pun tiba. Setelah apa yang terjadi beberapa malam sebelumnya, semua orang sedikit takut pada malam hari dan tidak ingin sendirian kecuali jika diperlukan. Malam itu damai. Saat fajar, Yesuan melepaskan bola guntur seperti biasa, mengeluarkan beberapa daging kering untuk diberikan kepada si pencinta makanan, lalu bersiap untuk makan sesuatu untuk mengisi perutnya. Lei Qiu sedang merobek-robek daging kering di tanah. Di tengah-tengah makan, dia tiba-tiba melompat ke depan dan mengepakkan sayap beberapa kali sebelum terbang menuju sebuah lorong. Kemana kau pergi? Yesuan mengerutkan kening dan buru-buru mengikutinya. Aku berlari melewati lorong dan mengejar keluar ruang pengumpulan. Tepat saat aku hendak masuk, tiba-tiba aku mendengar teriakan dari dalam. Yesuan dengan cepat mempercepat langkahnya dan bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung dihantam dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Yesuan segera mengirimkan energi pedang untuk mematahkan kekuatan telapak tangan. Wah, kekuatan telapak tangan itu hancur, dan tenaga pedang yang tersisa menghantam orang yang menyerang itu hingga terpental. Ah! Wang Pengju mengerang dan menghantam dinding, lalu segera berteriak minta tolong, tolong. Tolong, ada yang ingin membasmiku. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Yesuan mengerutkan kening dan melihat Lei Qiu sedang merobek sepotong daging monster panggang yang harum. Dia segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Tak lama kemudian, semua orang bergegas ke ruang pengumpulan. Wang Pengju berjuang untuk berdiri, menunjuk ke arah Yesuan, dan berteriak, itu dia. Itu dia, dia ingin membasmiku tadi. Yesuan menjelaskan dengan ekspresi serius tidak. Begitu aku masuk, dia memukulku dengan teknik telapak tangannya terlebih dahulu. Kamu bohong. Kamu masuk dengan tergesa-gesa. Kalau kamu tidak mau berkelahi, kenapa kamu masuk dengan tergesa-gesa? Cepat, cepat kendalikan dia. Tuduh Wang Pengju dengan wajah panik. Semua orang memandang mereka dengan waspada. Di mata mereka, masalah dengan orang yang kuat jauh lebih menakutkan daripada masalah dengan orang yang lemah. Yesuan adalah orang yang sangat kuat sehingga orang-orang takut padanya. Begitu sesuatu terjadi, tingkat bahaya yang akan ditimbulkannya jauh lebih besar daripada yang ditimbulkan orang lain. Oleh karena itu, semua orang yang hadir jauh lebih waspada terhadap Yesuan daripada Wang Pengju. Cepat taklukkan dia, jangan beri dia kesempatan menyerang, kalau tidak pasti ada yang mati. Teriak Wang Pengju. Yesuan tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Pengju, ingin melihat dengan jelas sihir jahat macam apa yang menimpanya. Mari kita periksa jiwa dan raga seperti biasa. Kalau terus begini, siapa yang berani percaya pada orang di sekitar kita? Saran seseorang. Periksa jiwa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang bermasalah. Mereka yang menolak diperiksa pasti bermasalah. Orang di sebelahnya menimpali. Semua orang memandang Chu Ziqiu, siap untuk memeriksa sesuai dengan metode sebelumnya. Chu Ziqiu melangkah maju dan berkata, Yesuan, menurut metode sebelumnya, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak dirasuki oleh setan, kamu harus membiarkan aku memeriksa jiwamu. Apakah itu boleh? Yesuan sendiri tidak mau membiarkan siapapun memeriksa jiwanya. Bagaimanapun, jiwa adalah hal terpenting bagi seseorang. Begitu pemeriksa memiliki niat jahat, ia dapat menghancurkan jiwanya kapan saja. Akan tetapi, beginilah cara kami memeriksa beberapa kali sebelumnya saat terjadi kecelakaan. Jika dia menolak saat ini, dia akan terlihat bersalah. Dan memeriksa jiwa memang merupakan metode yang paling efektif, jadi Yesuan tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju oke. Baiklah, aku akan mengirimkan sedikit energi sejatiku ke dalam jiwamu. Kau bisa menutup matamu, tidak akan butuh waktu lama. Kata Chu Ziqiu sambil mengulurkan tangannya dan menekannya di kepala Yesuan, bersiap melepaskan energi sejatinya. Yesuan menatapnya sambil mengulurkan tangannya dan hendak menutup matanya ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih pergelangan tangannya, menghalangi telapak tangannya 3 inci di depan dahinya. Ketika semua orang melihat perubahan mendadak ini, mereka segera menjadi waspada, mundur 3 langkah, dan pada saat yang sama menggunakan senjata ajaib mereka untuk mempertahankan diri. Yesuan, jika kamu menolak untuk memeriksakan jiwamu, maka tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Kata Chu Ziqiu sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir, tiba-tiba aku memikirkan sebuah pertanyaan. Yesuan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat penting tadi, tetapi dia belum menemukan jawabannya dan masih berpikir cepat. Apa masalahnya? Tanya Chu Ziqiu. Mengapa kau tidak memeriksa jiwa Wang Pengju terlebih dahulu? Yesuan bertanya sambil berpikir. Chu Ziqiu menjawab dengan santai terakhir kali aku memeriksa jiwanya, tidak ada masalah. Tentu saja, ini tidak berarti dia baik-baik saja sekarang.
Aku akan memeriksanya lagi nanti. Namun, jelas bahwa kekuatan tempurmu lebih kuat di sini, jadi lebih aman untuk memeriksamu terlebih dahulu. Ye Xuan mengangguk dan melanjutkan, aku bertanya-tanya mengapa Chen Ximing meninggal, tetapi Wang Pengju tidak. Awalnya aku tidak dapat memikirkan alasannya, tetapi ketika kamu meletakkan tanganmu di kepalaku, aku tiba-tiba mengetahuinya. Mengerti apa? Setelah serangan diam-diam antara Chen Ximing dan Wang Pengju, mereka saling menyalahkan, dan hasil pemeriksaan jiwa menunjukkan bahwa keduanya baik-baik saja. Awalnya aku mempercayainya, mengira bahwa setan atau mantra jahat yang melekat pada mereka telah disingkirkan. Namun, Chen Ximing kemudian meninggal, tetapi Wang Pengju tidak. Mengapa demikian? Apakah hanya setan yang membasmi orang secara acak? Ye Xuan berkata perlahan sesuai dengan alur pemikiran yang telah ia simpulkan dalam benaknya. Semua orang tertarik dengan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa demikian? Jika setan itu tidak membasmi orang secara acak, maka pasti ada alasan di balik kematian Chen Ximing. Namun, sebelum meninggal, dia tidak menunjukkan kelainan apapun, juga tidak mengatakan sesuatu yang istimewa. Jadi, mengapa dia dibasmi? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Apakah kau mencoba menunda waktu? Seseorang mendesak dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengetahui alasan mengapa Chen Ximing terbasmi sebelumnya. Tapi sekarang, aku tiba-tiba memikirkannya. Ye Xuan menyela desakan pria itu. Cepat beritahu aku, kalau tidak, aku akan curiga kau mencoba mengulur waktu. Ye Xuan menepis tangan Chu Ziqiu, tersenyum padanya, dan berkata perlahan Chen Ximing terbasmi karena dia tahu sesuatu. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya mungkin karena dia tidak bereaksi dan terbasmi. Jadi, apa yang dia ketahui? Sangat sederhana. Dia pernah bertarung dengan Wang Pengju sebelumnya. Dengan tingkat kultivasi kita, dia sangat peka terhadap niat membasmi. Chen Ximing pernah bertarung dengan Wang Pengju sebelumnya, jadi dia pasti sangat jelas tentang situasi saat itu. Setelah memeriksa jiwanya, dia menurunkan kewaspadaannya untuk sementara. Namun begitu dia pulih dan mengingat situasi malam itu, dia pasti akan mengingat niat membasmi aneh yang ditunjukkan Wang Pengju saat itu. Dengan kata lain, ketika dia mengingat apa yang terjadi malam itu, dia akan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wang Pengju. Namun, setelah Chu Ziqiu memeriksa jiwanya, dia berkata tidak ada yang salah. Jadi siapa yang bermasalah? Dua hal itu saling bertentangan, dan ada kemungkinan lain, yaitu, orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa jiwa mungkin juga bermasalah. Ye Xuan berkata demikian, tersenyum pada Chu Ziqiu, dan melanjutkan untuk mencegah Chen Ximing bereaksi. Cara terbaik adalah membasminya, jadi Chen Ximing meninggal. Pada malam kematian Chen Ximing, semua orang dapat membuktikan satu sama lain bahwa tidak ada kesempatan untuk membasmi, kecuali Nangongzi, yang tidak seorang pun dapat membuktikannya untuknya. Namun pada kenyataannya, itu tidak benar, dan tidak seorang pun dapat membuktikannya untukmu, Chu Ziqiu. Namun, gengsimu terlalu tinggi, jadi semua orang secara tidak sadar mengabaikanmu, termasuk aku. Kau mencurigaiku. Wajah Chu Ziqiu langsung menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan senyum tak berdaya. Semua orang tanpa sadar menjauh dari Chu Ziqiu, tetapi untuk sesaat mereka masih tidak mempercayai kata-kata Ye Xuan tidak mungkin. Chu Ziqiu bertanya balik, jika aku ingin Chen Ximing mati, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk mengatakan bahwa dia adalah setan saat memeriksa jiwanya? Mengapa aku harus membuktikan ketidakbersalahannya terlebih dahulu dan kemudian membasminya? Ye Xuan terkekeh dan berkata, sangat sederhana. Ini masalah psikologis. Jika kamu mengatakan bahwa Chen Ximing adalah setan, bahkan jika semua orang memilih untuk mempercayaimu, mereka akan sedikit meragukanmu di dalam hati mereka karena sedikit simpati pada Chen Ximing, karena tuduhanmu akan menyebabkan kematian seseorang. Bahkan jika tidak ada niat jahat, itu akan membuat orang merasa sedikit jijik. Sebaliknya, kau membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan keduanya. Terlepas dari apakah penilaianmu benar atau tidak, kau diangkat ke posisi yang sangat tinggi. Kau memancarkan kebaikan dan rasa aman, dan semua orang mempercayaimu. Saat membungkusku, tadi, aku punya sepersekian detik di mana aku memilih untuk membiarkanmu memeriksa jiwaku. Kau hampir punya kesempatan untuk menghancurkan jiwaku. Memikirkannya sekarang, aku masih sedikit takut. Mata Chu Ziqiu tenggelam dan dia membantah ini semua hanya spekulasi. Ye Xuan tersenyum dan berkata, bagi orang lain, ini mungkin hanya spekulasi, tapi bagiku, ini adalah bukti. Mengapa? Ye Xuan menunjuk Wang Pengju dan berteriak, karena dia. Ketika aku yakin tidak ada yang salah dengan diriku, aku bisa 100% yakin ada yang salah dengan dirinya. Namun 3 hari yang lalu, kau membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan jiwanya. Mengapa seseorang memiliki masalah pada satu saat dan tidak pada saat yang lain?
Alasannya sangat sederhana. Tidak ada satu orang yang memiliki masalah, tetapi dua. Yang satunya adalah orang yang bertugas memeriksa jiwa, yaitu kau. Dan dia menyerangku secara tiba-tiba, dan dia menciptakan kesempatan bagimu untuk memeriksa jiwaku. Ini semua hanya spekulasi, balas Chu Ziqiu dengan suara berat. Benar sekali, semua tebakanmu. Dan kau bilang aku berakting. Katakan padaku, bagaimana aku berakting? Wang Pengju langsung menimpali. Begitu dia berbicara, Chu Ziqiu langsung mengerutkan kening. Ye Xuan melihat perubahan ekspresi di wajah kedua orang itu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mungkin itu hanya tebakan tadi, tapi sekarang aku bisa memastikannya. Mari kita bicara tentang akting terlebih dahulu. Ye Xuan menunjuk Wang Pengju dan menjelaskan kepada semua orang kalian ingin berurusan denganku, tetapi kalian tidak berani melakukannya secara langsung, jadi kalian merancang jebakan untuk menciptakan kesempatan untuk memeriksa jiwaku. Untuk menciptakan kesempatan seperti itu, aku harus terlibat dalam konflik. Maksudnya, aku harus menyendiri, lalu membiarkan Wang Pengju dan aku berselisih, lalu memeriksa jiwaku dengan alasan dia curiga aku dirasuki setan. Bagaimana caranya agar aku tidak mengganggumu? Rencanamu juga sangat cerdik. Aku harus memberi makan burung itu setiap pagi, dan aku memelihara seekor burung rakus. Dalam 2 hari terakhir, burung itu telah melompat ke daging orang lain beberapa kali. Oleh karena itu, Wang Pengju hanya perlu menggunakan aroma daging monster untuk menarik bola petir itu, dan aku pasti akan mengikutinya. Kemudian dia bisa melakukan serangan diam-diam. Dia tidak perlu berhasil, cukup buat konflik. Chu Ziqiu bertepuk tangan dan memuji cerita yang Anda ceritakan memang sangat menarik, tetapi apa yang Anda katakan semuanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Ye Xuan tersenyum dan berkata, beberapa saat yang lalu, aku tidak berani menjamin kebenaran kesimpulan ini. Namun, baru saja, ketika kamu menanyaiku, Wang Pengju menggemakanmu. Naluri manusia sangat menarik. Dia menggemakanmu, yang secara tak kasat mata mengungkap fakta bahwa kalian berada di kubu yang sama. Dan saat dia setuju denganmu, wajahmu terlihat sedikit jelek. Ini menunjukkan bahwa kamu lebih pintar darinya. Kamu menyadari bahwa dia bodoh karena setuju denganmu, tetapi kamu tidak bisa mengingatkannya dengan lantang, dan kamu bahkan tidak berani mengingatkannya dengan matamu. Ekspresi Chu Ziqiu menjadi lebih serius. Wang Pengju membantah, saya hanya mempertanyakan tebakan Anda seperti Chu Ziqiu, apa masalahnya? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lihatlah. Kau tidak terlalu pintar. Pertama-tama, kau harus memahami hubungan antara kita. Kau dan aku adalah dua hal yang bertolak belakang. Tidak masalah apakah aku yang menyerangmu atau kau yang menyerangku. Yang penting adalah salah satu dari kita pasti jahat. Aku tahu betul bahwa kaulah yang jahat, dan dari posisimu, kau seharusnya tidak membantunya menanyaiku. Kau seharusnya bersikeras bahwa akulah yang jahat. Wang Pengju tampak sedikit panik. Semua orang yang hadir, termasuk Tan Tai King, bingung dan tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Chu Ziqiu berkata dengan suara berat lagi pula, kamu masih belum punya bukti. Yang kamu punya hanyalah spekulasi. Ye Xuan mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah. Bagi semua orang di sini, tidak ada gunanya berdebat. Menyelesaikan masalah ini adalah satu-satunya hal yang penting. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Chu Ziqiu bertanya dengan mata sedikit menyipit. Sangat sederhana. Ye Xuan menunjuk Wang Pengju dan berkata, periksa jiwanya terlebih dahulu, dan masalahnya akan terpecahkan setelah pemeriksaan. Wang Pengju langsung setuju dan berkata, baiklah. Kalau begitu, periksa jiwaku dulu. Aku ingin tahu apakah ada yang ingin kau katakan setelah memeriksanya. Ketika Ye Xuan mendengar kata-katanya, senyum perlahan muncul di bibirnya. Chu Ziqiu berdiri di sana dengan wajah dingin dan tidak memeriksa jiwa Wang Pengju. Wang Pengju mendesak, datanglah dan periksa jiwaku. Chu Ziqiu masih tidak bergerak. Wang Pengju ingin mendesaknya lagi. Ye Xuan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mendesaknya, karena pemeriksaan itu tidak perlu. Pada titik ini, dia dan aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Dan kamu benar-benar bodoh sampai akhir. Apa maksudmu? Wang Pengju tampak tidak senang. Tidakkah kau mengerti? Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya dengan lebih jelas. Ketika aku meminta Chu Ziqiu untuk memeriksa jiwamu terlebih dahulu, aku sebenarnya meninggalkanmu dengan jalan buntu. Jika Chu Ziqiu ingin aku mempercayainya, dia harus memeriksa jiwamu dan jawaban yang dia berikan pasti ada yang salah denganmu. Jika dia mengatakan tidak ada yang salah dengan jiwamu, itu bagus, aku tahu ada yang salah dengan dirinya, dan aku tentu tidak akan memberinya kesempatan untuk menyentuh jiwaku. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, artinya, apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa menipuku lagi. Jika kau ingin membasmiku, satu-satunya cara adalah bertarung secara langsung. Pertanyaannya, apakah kau punya kepercayaan diri? Wang Pengju mulai merasa cemas.
Ia melihat para jenius bela diri dari tempat-tempat suci di sekitarnya dan menyemangati mereka. Ada yang salah dengan orang Ye ini. Kalian harus percaya padaku. Ia menduduki peringkat pertama dalam kompetisi bela diri. Jika kita tidak ingin dibasmi olehnya, kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. Setelah selesai menyemangatinya, dia melirik Chu Ziqiu, berharap Chu Ziqiu akan bekerja sama dengannya. Para jenius bela diri di sekitar tidak berniat menyerang bersama. Sebaliknya, mereka perlahan mundur dan menjadi lebih waspada. Chu Ziqiu tampak tidak senang dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Xuan menatapnya dan tersenyum, memiliki rekan setim yang bodoh pasti menyebalkan, kan? Wang Pengju melihat sekeliling dan terus menghasut, apa yang kau lakukan? Orang Ye ini sangat kuat. Jika kita tidak bekerja sama untuk menghadapinya sekarang, dia akan membasmi kita saat kita sendirian. Ye Xuan menyela, baiklah, berhentilah menyemangati orang. Kau harus diam saja saat melihat Chu Ziqiu tidak mau bekerja sama denganmu. Jangan salahkan dia karena tidak mau bekerja sama denganmu. Faktanya, dia sama sekali tidak bisa bekerja sama denganmu. Dia bahkan belum memeriksa jiwaku, beraninya dia mengatakan bahwa aku jahat. Jika dia seenaknya menyemangati orang untuk membasmiku, itu akan menghancurkan citra aslinya tentang keadilan. Siapa yang akan percaya padanya? Pada akhirnya, rencanamu gagal saat aku melihatnya. Tidak peduli seberapa keras kau bertindak setelahnya, rencana itu tidak akan berguna. Chu Ziqiu menghela napas pelan dan berkata, baiklah. Karena kau sudah tahu maksudku, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Akulah yang membasmi Chen Ximing, dan aku benar-benar ingin membasmimu, tetapi aku hanya tinggal selangkah lagi dari keberhasilan. Sungguh disayangkan. Ketika semua orang mendengar Chu Ziqiu mengakuinya, wajah mereka berubah drastis dan mereka mundur 3 langkah lagi, menjaga jarak darinya. Ye Xuan merenung dan bertanya, ada satu hal yang masih membingungkanku. Apakah kamu dikendalikan oleh apa yang disebut ibel atau sihir jahat? Dilihat dari penampilanmu, jelas bahwa IQ-mu tidak berada pada level yang sama. Jika kamu dikendalikan oleh ibel yang sama, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Chu Ziqiu melambaikan tangan ke arah Wang Pengju, mundur 3 langkah, dan berkata, sekarang sudah sampai pada titik ini, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Kami tidak dikendalikan oleh setan manapun, tetapi bertindak sesuai rencana kami sendiri. Untuk merebut Void Blade, tebak Ye Xuan. Ya, Chu Ziqiu mengakui. Ye Xuan masih merasa ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya ia pahami, jadi ia menunjuk ke arah Wang Pengju dan bertanya, mengapa ia menyerang rekan-rekan muridnya sejak awal. Karena Chen Ximing mengambil jimat giok yang kami gunakan untuk menyampaikan pesan, dan ada rahasia di dalam jimat giok itu yang tidak dapat diketahuinya. Kami tidak yakin apakah dia telah melihatnya atau tidak. Untuk memastikan tidak ada risiko, kami harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Chu Ziqiu tidak menyembunyikannya. Tatapan mata Ye Xuan menjadi lebih serius, dan dia bertanya, itu masih belum benar. Rahasia yang perlu disembunyikan dengan membasmi orang, sepertinya rahasia ini tidak kecil. Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Karena masalah ini sudah terungkap, aku akan pergi dulu. Chu Ziqiu melambaikan tangannya dan meminta Wang Pengju untuk mundur terlebih dahulu. Chu Ziqiu dan Wang Pengju perlahan mundur. Apakah menurutmu kau masih bisa lolos? Ye Xuan tiba-tiba bergerak, dan tangan penangkap naganya mengeluarkan energi berbentuk naga dan menangkap Chu Ziqiu. Chu Ziqiu membalik tangannya dan mengeluarkan kipas bulu besi meteorit, melambaikan tangannya dan menciptakan Dou Zuan Tianxing. Ribuan bintang menghantam energi berbentuk naga, menyebabkan serangkaian suara ledakan. Bang! 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 Chu Ziqiu dan Wang Pengju memanfaatkan kesempatan ketika dua kekuatan bertabrakan, berbalik dan berlari, bergegas di sepanjang koridor lurus. Cahaya tajam melintas di mata Ye Xuan, dan dia mencubit gerakan pedang dengan tangannya untuk menarik energi pedang, membelah kekuatan ledakan. Dia bergegas maju dan terbang keluar, mengejar ke arah Chu Ziqiu melarikan diri. 3 sosok terbang melalui koridor lurus seperti 3 sambaran petir, kecepatan mereka sangat cepat. Chu Ziqiu melihat Ye Xuan mengejarnya, dan ada 2 jalan bercabang di depan, jadi dia segera berkata kepada Wang Pengju pergilah sendiri-sendiri. Wang Pengju mengangguk setuju, lalu segera berbalik dan bergegas menuju lorong di sebelah kanan. Chu Ziqiu berbelok ke kiri dan bergegas ke lorong di sebelah kiri. Ye Xuan mengerutkan kening, berpikir tentang siapa yang harus dikejar. Jika kita mengejar Chu Ziqiu, bagaimanapun juga, dia adalah murid utama dari 10 tempat suci, dan dia bersembunyi sangat dalam. Kita dapat yakin untuk menang dalam duel, tetapi jika dia bertekad untuk melarikan diri, kita mungkin tidak dapat menangkapnya. Saat dia sedang memikirkannya, ada sosok lain yang melesat ke arahnya dari belakang seperti anak panah. Sosok itu tidak lain adalah Tan Tai King. Tan Tai King lewat dan berkata, aku akan mengejar yang di sebelah kanan.
Ye Xuan menanggapi dan segera bergegas ke lorong di sebelah kiri untuk mengejar Chu Ziqiu. Niat pedang dilepaskan, membentuk ujung tajam di depan tubuh, meningkatkan kecepatan gerakan tubuh hingga batas Jiushu. Ujung berbentuk pedang menyentuh penghalang kehampaan, menghapus pita cahaya ungu gelap. Ye Xuanben dengan cepat melewati pita cahaya ungu tua dan secara bertahap menyusul Chu Ziqiu. Jangan lari, tetaplah di sini dan bicara. Chu Ziqiu tidak panik, dan tersenyum tipis. Apakah ada hal lain yang perlu dibicarakan? Misalnya, kematian murid sejati Istana Li Huo. Aku masih tidak bisa memikirkan alasan mengapa kamu membasmi orang itu. Ye Xuan berkata dengan santai. Tentu saja kamu tidak bisa menebaknya, karena kematian orang itu tidak ada hubungannya denganku. Chu Ziqiu tidak menyembunyikannya dan berkata langsung, dengan kata lain, apa yang disebut Ibel yang mengendalikan hati manusia itu memang ada. Jadi, yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menghadapi Ibel dalam kegelapan itu, daripada membuang-buang energimu untukku. Itu tergantung pada seberapa banyak energi yang dapat kau buang dariku. Ye Xuan berkata demikian, lalu kembali menggunakan tangan penangkap naga untuk mencengkeram bahunya. Chu Ziqiu memegang kipas bulu besi meteorit di tangannya dan mengayunkannya kembali, mengirimkan Dou Zuan Tianxing dan mematahkan tangan penangkap naga besar. Ye Xuan segera menghunus pedangnya dan menusukkannya dengan teknik pedang guntur. Kedua pria itu mulai berkelahi di koridor panjang, dan perkelahian itu menjadi semakin intens. Kekuatan gerakan itu menghantam dinding lorong, menciptakan lubang besar. Suara bang-bang-bang tak henti-hentinya, dan langit runtuh dan bumi retak, dengan batu-batu beterbangan di mana-mana. Kedua pria itu bertarung habis-habisan, dan lapisan dinding di seluruh lorong terkikis. Wah! Chu Ziqiu sekali lagi menggunakan Dou Zuan Tianxing, dan di antara ribuan bintang di langit, dia berputar seperti daun yang terbang dan bergegas menuju lorong yang menurun. Ye Xuan mengejar ke tangga batu yang menurun dan langsung berhenti. Karena ada batu besar di depan anak tangga batu, dengan 4 kata terukir di atasnya. Font itu kuat dan bertenaga, seolah-olah mengandung konsepsi artistik yang sangat mendalam. Seseorang dapat merasakan tekanan tak terlihat yang terpancar dari batu itu sekilas. Ye Xuan berdiri di depan batu besar, menatap kata-kata di atasnya sambil mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Tan Taiking datang bersama seorang pria dan bertanya, di mana orang yang kamu kejar? Ye Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk kata-kata yang terukir di batu besar itu. Tan Taiking mendongak dan membaca 4 kata yang ada di situ. Tidak ada lagi untuk generasi mendatang. Generasi mendatang, silakan berhenti di sini. Keempat kata ini tampaknya memiliki tekanan tak terlihat yang membuat orang takut. Alasan mengapa Ye Xuan berhenti adalah karena 4 kata ini. Bukan karena aku takut dengan tekanan tak kasat mata dari keempat kata ini, tetapi karena keempat kata ini masih memancarkan tekanan tak kasat mata setelah puluhan juta tahun, yang menunjukkan betapa hebatnya orang yang mengukir keempat kata ini. Menurut legenda, perbendaharaan Dewa Pedang telah menghilang selama 7.000 tahun, jadi keempat kata ini seharusnya telah tertinggal setidaknya 7.000 tahun yang lalu. Kata-kata yang ditinggalkan oleh seorang pria perkasa 7.000 tahun lalu seharusnya diberi rasa hormat. Apakah kamu merasakan tekanan dari kata-kata itu? Tanya Ye Xuan. Tan Taiking mengangguk dan menjawab, untuk dapat mengukir tekanan ke dalam kata-kata, dia pastilah makhluk yang sangat kuat. Dia melihat sejenak dan bertanya, apakah orang yang kamu kejar sudah melarikan diri? Ya, tanpa jeda, dia langsung masuk. Mungkin dia sudah menemukan tempat ini sejak lama. Ye Xuan menebak. Tidak masalah jika aku tidak bisa menangkapnya. Aku sudah menangkap satu. Tan Taiking mendorong Wang Pengju ke depan dan menjepitnya ke sebuah batu besar dengan sarung pedangnya. Pada saat ini, Li Yan, Nangong Zi dan belasan orang lainnya menyusul. Ekspresi wajah semua orang sangat rumit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Ziqiu tiba-tiba akan menjadi dalang di balik semua ini. Ye Xuan menatap Wang Pengju dengan senyum di wajahnya, dan berkata, katakan padaku. Apa yang sedang kamu dan Chu Ziqiu rencanakan? Wang Pengju sedikit panik, tetapi menolak berbicara. Saya sarankan Anda untuk mengatakan dengan jujur. Apa yang Anda ketahui? Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, saya punya 10.000 cara untuk membuat Anda berbicara. Itu tergantung pada apakah Anda ingin menanggung rasa sakit karena jiwa Anda terkoyak. Senyum di wajah Ye Xuan menunjukkan aura berbahaya yang membuat orang merasa takut. Ekspresi Wang Pengju menjadi semakin panik, tetapi dia tetap menolak berbicara. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menekannya di atas kepalanya. Wang Pengju panik dan berteriak, aku akan memberitahumu. Ye Xuan menarik tangannya dan mulai menginterogasi bagaimana kamu dan Chu Ziqiu bisa bersama. Wang Pengju terdiam beberapa saat sebelum mulai menjawab. Kami semua mendengar ramalan itu dan berkumpul di Gunung Void Divine. Peramal apa? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Artinya, berlatih seni mendengarkan langit dan mendengar ramalan, jawab Wang Pengju.
Seni mendengarkan langit. Yesuan mendengar istilah ini untuk pertama kalinya. Tan Taiking mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Yesuan, berbisik di telinganya, itu adalah teknik rahasia untuk memata-matai hukum langit dan bumi. Sebagian besar sekte Tanah Suci dengan fondasi yang dalam memiliki teknik rahasia seperti itu. Teknik rahasia ini tidak sulit untuk dipraktikkan, tetapi apa yang disebut memata-matai hukum langit dan bumi sebenarnya adalah masalah keberuntungan. Biasanya, tidak ada yang bisa diperoleh setelah berlatih selama 10 atau 8 tahun. Melihat ekspresi bingungmu, sepertinya fondasi sektemu tidak terlalu dalam. Yesuan melengkungkan sudut mulutnya dan mengeluh dalam hatinya, bukan saja aku tidak memiliki dasar yang kuat di sekte ini, secara tegas, aku adalah pendirinya. Jika ia bisa mengintip hukum langit dan bumi, maka seni mendengarkan langit ini pasti sangat mendalam. Yesuan sangat tertarik dengan hal ini. Tan Taiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang hebat. Teknik rahasia semacam ini adalah tipu muslihat yang diciptakan oleh mereka yang belum mengalami kemajuan dalam seni bela diri mereka. Mereka ingin melampaui batas seni bela diri mereka sendiri dengan cara mengintip hukum langit dan bumi. Para guru suci dari Tanah Suci dan sekte telah mencoba selama puluhan atau ratusan tahun tetapi masih belum dapat mencapai ambang alam dewa bela diri. Mereka hanya dapat mencoba tipu muslihat ini. Faktanya, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar berhasil. Setelah mendengarkan penjelasan Tan Taiking, Yesuan pada dasarnya mengerti apa itu Ting Tiansu. Ketika Kaisar Binatang Kunpeng memasuki pedang, dia pernah berkata bahwa ketika alam seseorang mencapai tingkat hukum, seseorang dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Kemampuan semacam itu disebut Maha Tahu. Banyak dewa yang kuat suka meninggalkan beberapa jejak di tingkat hukum saat mereka pertama kali mencapai tingkat hukum, seperti Raja Dewa tertentu yang mencapai puncak di era tertentu dan meminta kebenaran tertinggi. Kaisar Binatang Kunpeng pernah melihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Shen Luo di zaman kuno pada tingkat hukum. Seni mendengarkan langit sesungguhnya merupakan suatu cara melampaui alam untuk mengintip informasi pada tingkat hukum sebelum alam sendiri mencapai tingkat hukum. Tentu saja, kemampuan Ting Tiansu untuk memata-matai hukum sangat lemah, dan mungkin tidak membuahkan hasil apapun meskipun dilakukan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Namun, Wang Pengju menggunakan seni mendengarkan surga untuk mendengarkan ramalan yang terkandung dalam hukum langit dan bumi. Dan dia bukan satu-satunya yang mendengarnya, melainkan sekelompok orang yang mendengarnya dan berkumpul di Gunung Void Divine. Yesuan segera memikirkan sebuah kemungkinan, apakah kau memanggil perbendaharaan Dewa Pedang? Meskipun Wang Pengju tidak mau mengakuinya, dia mengangguk dan menjawab ya, peramal itu berisi lokasi rumah harta karun Dewa Pedang dan metode untuk melepaskan rumah harta karun Dewa Pedang. Berapa banyak orang yang menerima Oracle? Yesuan bertanya lagi. Saat saya bergabung, ada 9, tetapi tidak semuanya mengungkapkan identitas mereka, jawab Wang Pengju. Tidak semuanya manusia, kan? Yesuan merasa bahwa peramal seperti ini seharusnya memiliki jangkauan yang luas. Jika manusia dapat menerima peramal, maka ras roh lain juga dapat menerimanya. Sejauh yang aku tahu, di antara 9 orang kuat yang muncul, seharusnya ada 1 ibel surgawi, dan sepertinya ada juga putri duyung, tetapi aku tidak tahu ada berapa jumlahnya. Karena pada saat itu, kecuali aku, semua orang menyembunyikan identitas mereka. Aku hanya bisa tahu dari penampilan mereka dan informasi lainnya bahwa setidaknya 1 dari mereka adalah ibel surgawi. Jawab Wang Pengju. Lalu bagaimana kamu dan Chu Ziqiu bisa bersama? Yesuan terus bertanya. Dia berinisiatif untuk mencariku. Ketika aku menerima peramal dan datang ke Gunung Void Divine, awalnya aku tidak begitu berhati-hati dan tidak menyembunyikan identitasku selama pesta. Jadi Chu Ziqiu tahu identitasku. Kemudian, dia menemukanku dan berkata bahwa 7 peramal lainnya mungkin tidak dapat diandalkan. Dia berkata bahwa dia ingin membentuk aliansi denganku. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada akhirnya, kami akan bergabung. Jawab Wang Pengju. Setelah Yesuan menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakannya, dia menatap Tan Taiking dan berkata, aku menduga bahwa apa yang mereka terima adalah ramalan yang dilepaskan oleh setan tersegel yang kamu sebutkan. Tan Taiking mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk perlahan itu mungkin. Peramal dilepaskan oleh Ibel. Wang Pengju terkejut dan sedikit tidak percaya. Yesuan menarik sudut mulutnya dan terkekeh, apa yang aneh tentang itu? Menurut apa yang kita ketahui sekarang, total ada 9 target yang telah menerima ramalan, yang merupakan sebutan bagi peramal. Mendengarkan langit adalah teknik yang mungkin tidak akan membuahkan hasil apapun meskipun Anda bertahan selama puluhan atau ratusan tahun. Bagaimana mungkin 9 peramal datang sekaligus? Dan mereka adalah orang-orang yang muncul setelah mendengar ramalan. Mungkin ada lebih banyak yang mendengar ramalan tetapi tidak muncul. Pada titik ini,
masalahnya sebenarnya sangat jelas. Wang Pengju terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan bahwa Ibel yang disegel dalam perbendaharaan Dewa Pedang itulah yang melepaskan orakel untuk menarik kita ke sini agar kita bisa menyelamatkannya? Yesuan tidak menjawabnya, tetapi tersenyum dan menatap Tan Taiking. Ekspresi Tan Taiking sedikit serius. Ia merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin sulit. Ia tidak hanya harus berhadapan dengan Ibel kuat yang disegel dalam perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi ia juga harus berhadapan dengan 9 peramal. Bahkan jika Wang Pengju disingkirkan, masih ada 8 orang lainnya. Yang lebih menakutkan adalah mungkin ada orang lain dalam kegelapan yang telah mendengar ramalan itu tetapi tidak muncul. Li Yan, Namong Zi dan yang lainnya mendengarkan dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Jadi, tidak ada harta karun di gudang Dewa Pedang, tetapi ada Ibel yang mengerikan yang disegel. Lalu mengapa kita berebut untuk masuk? Bukankah semuanya sia-sia? Itu belum tentu benar. Seharusnya masih ada harta karun di gudang Dewa Pedang, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya, dan itu disertai dengan bahaya besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling memandang, dan semuanya berpikir keras. Yesuan membuat keputusan dengan cepat menurut situasi saat ini, Ibel kuat yang disegel dalam perbendaharaan Dewa Pedang seharusnya tidak lagi disegel. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa ia dapat menempatkan orakel ke tingkat hukum. Selain itu, ini adalah keberadaan yang dapat meninggalkan orakel di tingkat hukum, yang bukan lagi sesuatu yang dapat kita tangani. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja, tinggalkan saja gudang harta karun Dewa Pedang sekarang dan ungkapkan kebenarannya. Tentu saja, orang kuat yang tak tertandingi akan datang untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir para pendeta Dewan Demigod sangat cocok untuk ini, kata Yesuan sambil berjalan kembali ke jalan yang dilaluinya. Tan Taiking tidak ragu-ragu dan mengikuti Yesuan keluar. Meskipun tujuannya datang adalah untuk melihat apakah Ibel yang disegel leluhur mereka masih ada di sana, namun berdasarkan situasi saat ini, mengumumkan situasi di sini memang merupakan cara terbaik. Setelah mempertimbangkan beberapa kali, beberapa orang yang tersisa seperti Li Yan, Namong Chi dan lainnya memilih mengikuti Yesuan, sedangkan yang lainnya tetap di tempat mereka, berharap menemukan kesempatan. Setengah jam kemudian, Yesuan kembali ke aula utama di lantai pertama dan berdiri di depan gerbang untuk membereskan semuanya dari awal hingga akhir. Setelah memutuskan bahwa keluar untuk mengumumkan berita memang cara terbaik, dia pun keluar. Namun, saat jasadnya melewati gerbang kehampaan, lingkungan di depannya berubah, tetapi dia tidak keluar, melainkan berjalan ke aula lain di rumah harta karun Dewa Pedang. Yesuan tertegun dan berdiri di sana dengan linglung. Tan Taiking lalu masuk dan juga berdiri di sana dengan linglung di mana ini. Aula masuk gerbang utara. Yesuan melihat ke arah itu dan memastikan lokasinya saat ini. Kedua orang itu baru saja melewati aula gerbang selatan dan berjalan keluar, dan mereka benar-benar memasuki aula gerbang utara. Yesuan berbalik dan menatap gerbang Void di gerbang utara, lalu tersenyum tak berdaya kalau tidak salah, kalau kita melewati gerbang Void ini lagi, kita harus kembali ke aula gerbang selatan, kan? Tan Taiking tampak agak serius. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju. Yesuan juga mengikuti dan berjalan memasuki gerbang kehampaan. Lingkungan di hadapan mereka berubah, dan keduanya berjalan kembali ke aula gerbang selatan. Tidak perlu ada analisis sama sekali, karena mereka berdua sudah tahu bahwa gerbang kehampaan selatan dan utara telah terhubung bersama, dan mustahil meninggalkan rumah harta karun Dewa Pedang melalui kedua gerbang kehampaan ini. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum tak berdaya. Yesuan berkata jika aku tidak salah, gerbang kekosongan timur dan barat juga harus terhubung. Meskipun aku sudah mengetahui jawabannya di hatiku, aku tidak akan pernah merasa puas kecuali aku pergi dan melihatnya sendiri. Maka mereka berdua pun masuk ke lorong itu lagi, berjalan mengitari seluruh perbendaharaan Dewa Pedang setengah lingkaran, sampai di aula gerbang timur, melewati gerbang kekosongan di sisi timur, dan tiba di aula gerbang barat seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, keduanya tidak punya pilihan selain sampai pada jawaban yang berbahaya, dan perbendaharaan Dewa Pedang ditutup sepenuhnya. Perbendaharaan Dewa Pedang, aula gerbang timur. Li Yan dan kelompoknya mengawal Wang Pengju dan bertanya, apakah tidak ada jalan keluar? Keempat pintu itu tertutup. Jika perbendaharaan Dewa Pedang tidak memiliki pintu keluar kelima, kita benar-benar tidak bisa keluar. Yesuan menegaskan. Ketika Li Yan dan belasan orang lainnya mendengar ini, mereka panik dan mulai berdiskusi dengan tenang siapa yang melakukannya. Apakah itu Ibel yang disegel? Apakah dia ingin menjebak kita sampai mati di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yan bertanya sambil mengerutkan kening. Yesuan berjalan mendekati Wang Pengju, menatapnya dengan mata setajam pedang. Wang Pengju sedikit panik. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya.
Yesuan memikirkannya sejenak dan berkata, surat giok dengan ramalan. Keluarkan dan biarkan aku mendengarkan ramalan itu juga. Wang Pengju tidak berani menentang, dan segera mengeluarkan kartu giok dan menyerahkannya kepada Yesuan, sambil berkata yang kelima adalah teknik mendengarkan langit. Yesuan mengambil surat giok itu, menyuntikkan energi sejatinya ke dalamnya, dan membaca isinya dengan indera spiritualnya. Titik titik titik, titik titik titik. Surat giok ini mencatat beberapa mantra yang tersebar, yang tidak banyak gunanya. Yesuan tidak tertarik pada mantra-mantra ini dan langsung melihat mantra kelima, mendengarkan langit. Seni mendengarkan langit tidaklah terlalu rumit. Sederhananya, ini adalah cara yang lebih cerdas untuk memungkinkan pikiran memahami informasi pada tingkat hukum. Kekuatan spiritual Yesuan jauh lebih kuat daripada para prajurit dengan level yang sama, dan juga jauh lebih mudah baginya untuk berlatih seni mendengarkan langit. Pada dasarnya, dia dapat menggunakannya setelah mencobanya sekali. Setelah mempelajarinya, Yesuan dengan santai menyerahkan kartu giok itu kepada Tan Taiking dan bertanya, apakah kamu ingin mendengarkan peramal? Tan Taiking mengangkat tangannya untuk mendorong Yu Jian dan berkata, tidak perlu. Yang disebut peramal ini mungkin bisa menipu orang. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jika pihak lain cukup kuat untuk membingungkan saya hanya dengan sepotong informasi, maka saya juga akan yakin. Yesuan tersenyum, duduk bersila di udara, dan mulai melakukan teknik mendengarkan langit. Lapisan cahaya spiritual bersinar melalui lautan kesadaran, dan pikiran ilahi dilepaskan keluar, melayang di atas kepala, dan mulai mencari jalan menuju tingkat hukum menurut metode mendengarkan langit. Dunia yang dipersepsikan oleh kesadaran ilahi sangatlah menakjubkan dan sepenuhnya berbeda dari dunia yang dilihat oleh mata. Di bawah pengaruh teknik mendengarkan surga, sedikit cahaya secara bertahap muncul di antara langit dan bumi yang kacau. Kesadaran ilahi itu maju dan memasuki cahaya spiritual. Dunia yang dilihatnya tiba-tiba berubah menjadi dunia yang kacau tanpa langit atau bumi, atau bahkan materi. Apakah ini dunia pada tingkat hukum? Di dunia hukum ini, pikiran ilahi tampaknya mampu mendengar beberapa suara tidak teratur, seperti orang suci yang melantunkan kitab suci, atau seperti nyanyian para dewa dan setan. Setelah pengamatan yang cermat, Yesuan akhirnya mengerti mengapa teknik ini disebut Tingtiansu. Sebab tingkat hukum yang dipersepsikan lewat seni mendengar seolah hanya bersifat pendengaran, tanpa penglihatan. Menggunakan seni mendengarkan langit untuk memahami tingkat hukum itu seperti menjadi buta. Anda hanya dapat mendengar suara-suara halus yang bergema di tingkat hukum, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Jelaslah bahwa meskipun seni mendengarkan langit dapat mendeteksi informasi pada tingkat hukum, ia memiliki banyak keterbatasan dan tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan kemahatauan para dewa yang kuat. Ketika Kaisar Binatang Kunpeng lolos dari segel, dia mampu melihat semua informasi yang tertinggal di tingkat hukum dan tanda yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Shen Luo dalam sekejap. Akan tetapi, meskipun seseorang telah berlatih seni mendengarkan langit selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, belum tentu ada hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkup seni mendengarkan langit sangatlah kecil. Kesenjangan antara keduanya dapat dikatakan merupakan perbedaan yang sangat besar. Tentu saja, bagi mereka yang telah mencapai batas kultivasinya dan telah mencoba segalanya tetapi gagal melampauinya, memiliki cara untuk mengintip tingkat hukum selalu lebih baik daripada terjebak dalam kesusahan seumur hidup. Setidaknya ada harapan untuk menemukan peluang darinya. Meskipun harapannya tipis, itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Yesuan mengetuk pedang Kunpeng dengan kesadaran ilahinya burung besar bangun, berteriaklah pada tingkat hukum agar aku bisa mendengarnya. Kaisar Binatang Kunpeng menegakkan kepalanya dan berkata tanpa amarah apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan suci yang dikonsumsi Kaisar Binatang ini saat memasuki tingkat hukum? Kaisar Binatang Kunpeng menyerbu ke dimensi hukum sambil berteriak dan meraung ke arah langit. Mengaum, kau ingin membuatku tuli. Seluruh tubuh Yesuan bergetar, dan dia hampir ingin menutup telinganya. Namun, itu adalah suara pada tingkat hukum yang dirasakan oleh kesadaran ilahi, dan menutup telinganya tidak ada gunanya. Di sisi lain, Tan Taiking tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas, mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Binatang kaisar ini baru saja menguap. Jika aku benar-benar meraung, aku bisa menyingkirkan tubuh kuning pucatmu. Kunpeng, sang binatang kaisar, bergumam keras, mengubah postur tubuhnya, dan melanjutkan tidurnya. Yesuan terus mendengarkan suara di tingkat hukum. Suara pada tingkat hukum tidak memiliki keteraturan, seperti angin yang meniup awan, tanpa informasi apapun. Setelah mendengarkan cukup lama, tepat saat Yesuan hendak mengakhiri teknik Tingtian. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat jauh, seakan-akan melayang dari kejauhan. Mula-mula aku tidak dapat mendengar dengan jelas suara apa itu, jadi aku menahan napas dan mendengarkan baik-baik, lalu aku mendengar sesuatu memanggil dari jauh. Ayo. Suara itu sangat jauh, seolah-olah itu adalah panggilan dewa dan setan kuno.
Suara itu mengandung daya tarik misterius yang membuat orang ingin mengikuti panggilan itu dan menemukannya. Setelah mendengarkan sebentar, aku perlahan mendengar dengan jelas arah datangnya panggilan itu. Itu ada di perbendaharaan Dewa Pedang, di aula dilarang masuk untuk generasi mendatang di lantai 9 di bawah. Panggilan ini seharusnya menjadi peramal yang disebutkan oleh Chu Ziqiu, Wang Pengju dan lainnya. Karena panggilan ini berada di level hukum, maka kedengarannya seperti panggilan, namun pada masing-masing panggilan terkandung informasi yang lain, seolah-olah memberitahu orang yang mendengar panggilan itu bahwa dirinya memiliki harta karun yang dahsyat serta peluang yang paling berharga di dunia, sehingga orang-orang pun tak kuasa untuk tidak mencarinya. Ye Xuan menenangkan pikirannya, mengakhiri teknik mendengarkan surga, dan keluar dari level hukum. Dia menoleh untuk melihat Tan Tai King, dan melihat bahwa dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan santai, apakah kamu juga mendengarkan? Aku mendengarnya. Sumber suara itu memang ada di dalam perbendaharaan Dewa Pedang. Ekspresi Tan Tai King sangat serius. Tujuan utamanya memasuki perbendaharaan Dewa Pedang adalah untuk memastikan apakah Ibel yang disegel di sana telah melarikan diri. Dilihat dari situasi saat ini, Ibel yang disegel di perbendaharaan Dewa Pedang memang telah merusak sedikit segelnya dan sekarang dapat mengirimkan informasi ke dunia luar. Yang disebut peramal sebenarnya adalah setan yang memanggil orang-orang untuk menyelamatkannya. Ye Xuan melihat para murid sejati dari tempat-tempat suci utama yang hadir dan bertanya, coba lihat apakah ada teknik rahasia atau harta karun yang dapat menghubungi para tetua di luar sekte dan menyebarkan berita sebanyak mungkin. Jika Ibel yang dapat menciptakan orakel di tingkat hukum melepaskan diri dari segel, saya rasa tidak seorang pun di sini akan dapat keluar hidup-hidup. Semua orang yang hadir memahami keseriusan masalah ini dan segera mengeluarkan berbagai jimat giok dan harta karun untuk mencoba menghubungi para tetua sekte luar mereka. Setelah beberapa lama, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya tidak, tempat ini benar-benar terisolasi, dan tidak ada informasi yang dapat dikirimkan. Sepertinya aku harus pergi dan melihat sendiri segelnya. Kuharap para peramal itu belum membuka segelnya, kalau tidak, ini akan menyenangkan. Kata Ye Xuan sambil berbalik dan berjalan menuruni tangga. Di luar perbendaharaan Dewa Pedang, semua kekuatan masih mengepung Danau Tianshui platform Jenderal Dewa, platform Raja Ibel, dan ribuan perahu terbang belum pergi. Mereka yang memasuki gudang pedang dewa semuanya adalah para jenius seni bela diri yang dikultivasikan oleh tanah suci dan sekte-sekte besar. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat di sekolah master mereka. Oleh karena itu, para pemimpin berbagai kekuatan besar selalu memperhatikan situasi di perbendaharaan Dewa Pedang. Sejak hari pertama memasuki perbendaharaan Dewa Pedang, para pengikut sejati berbagai sekte di perbendaharaan tersebut telah menjaga kontak dengan para guru senior mereka di luar. Namun sejak hari ke-10, kontak terputus. Semua tanah suci dan sekte utama menggunakan semua jenis teknik dan harta rahasia, tetapi tidak dapat menghubungi para pengikut di perbendaharaan. Pada awalnya, para pemimpin berbagai kekuatan mampu tetap tenang dan berpikir bahwa ini mungkin hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, suasana berangsur-angsur menjadi samar, dan beberapa orang sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan-kekuatan besar mulai berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian menemukan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menerima informasi di perbendaharaan Dewa Pedang. Segala sesuatunya mulai memanas dan segala macam spekulasi pun tersebar. Suasana tegang bukan hanya terjadi di pihak manusia, tetapi juga di pihak Ibel Surgawi dan Putri Duyung. 2 hari kemudian, Namong Pingsu, bersama para guru dan tetua sekte suci utama umat manusia, datang ke hadapan Ming Huang, pendeta Dewan Demi Dewa. Kami belum menerima berita apapun dari perbendaharaan Dewa Pedang. Aku menduga ada sesuatu yang terjadi di dalam. Ayo masuk dan pastikan situasinya. Hanya 100 orang yang bisa memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Ini adalah aturan yang ditetapkan di awal. Sekali aturan dilanggar, sulit untuk menerapkannya lagi. Peraturan tidak boleh dilanggar, kalau tidak situasi yang sudah terkendali akan hancur dalam sekejap, dan perang memperebutkan harta karun akan pecah. Saya rasa kalian semua tidak ingin melihat kejadian seperti itu. Ming Huang menolak dengan ekspresi serius. Meskipun para leluhur dan tetua dari tanah suci ini tampak sangat bersatu sekarang, begitu harta karun di gudang Dewa Pedang muncul, tak seorang pun dapat menahan diri untuk tidak merebutnya. Begitu perang pecah, mustahil untuk menghentikannya. Bukan hanya umat manusia saja yang berdebat tentang ini. Para pria kuat dari sekte tanah suci klan Ibel Surgawi dan klan Putri Duyung juga mencari para pendeta Dewan Demi Dewa untuk membahas masalah tersebut. Setengah hari kemudian, 7 pendeta Dewan Demigod bertemu dan setelah berdiskusi singkat, mereka menemukan sebuah solusi. Artinya, 3 pendeta dari ras manusia, ras Ibel Surgawi, dan ras Putri Duyung di Dewan Demigod akan memasuki perbendaharaan Dewa Pedang bersama-sama, memastikan situasi di dalam, dan segera keluar setelah konfirmasi.
Pendekatan ini tampaknya masuk akal, tetapi sebagian orang masih menyatakan penentangan. Bagaimana kami tahu kalau kalian bertiga pendeta akan merampok harta karun di perbendaharaan setelah kalian masuk? 100 jenius bela diri di sana semuanya masih muda. Begitu kalian bertiga pendeta masuk, kalian bisa dengan mudah membasmi mereka semua. Kalau begitu, bukankah semua harta karun di sana akan menjadi milik kalian? Ming Huang mengatupkan kedua telapak tangannya dan berjanji dengan keras, kami berjanji bahwa ketiga pendeta akan masuk bersama-sama, saling mengawasi, dan segera keluar setelah memastikan situasi di dalam. Apa gunanya jaminanmu? Mungkin ini adalah konspirasi Dewan Demigodmu. Pertama-tama gunakan kompetisi bela diri sebagai kedok, lalu gunakan teknik rahasia untuk menyegel rumah harta karun Dewa Pedang sehingga kita tidak dapat menerima berita apapun dari para murid di dalamnya. Kemudian kamu dapat mengambil kesempatan untuk masuk dan merebut harta karun itu. Setelah beberapa perdebatan, suatu kompromi akhirnya tercapai. Setiap ras roh utama mengirimkan seorang perwakilan untuk memasuki perbendaharaan Dewa Pedang bersama dengan 3 pendeta dari Dewan Demigod. Setelah perdebatan sengit, metode ini hampir tidak disetujui oleh sebagian besar pasukan. Akan tetapi, saat ketujuh wakil terpilih mencoba memasuki perbendaharaan Dewa Pedang, mereka tidak dapat melewati 4 gerbang kosong di perbendaharaan Dewa Pedang. Orang-orang kuat dari berbagai kekuatan mencoba satu persatu, tetapi tidak seorang pun dapat melewati gerbang kehampaan dan memasuki rumah harta karun Dewa Pedang. Situasinya tidak bagus. Perbendaharaan Dewa Pedang tampaknya telah diblokir sepenuhnya. Pertengkaran sengit terjadi di antara kekuatan-kekuatan besar. Siapa yang berada di balik konspirasi ini? Bagaimana orang-orang yang terlibat sekarang? Para tetua dari berbagai kekuatan mengelilingi para pendeta Dewan Demigod dan bertanya dengan marah, kalianlah yang mencetuskan ide untuk mengadakan kompetisi bela diri. Apakah ini konspirasi kalian? Apa sebenarnya yang ingin kalian capai? Ming Huang dan beberapa pendeta Dewan Demidewa lainnya juga tidak berdaya dan berusaha sekuat tenaga menjelaskan diri mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai mereka. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Tidak masalah siapa orangnya, yang penting mereka bisa masuk. Akibatnya, masing-masing kekuatan utama menempati salah satu dari 4 pintu perbendaharaan Dewa Pedang dan mulai mencoba berbagai metode untuk masuk. Ledakan. Dengan suara keras, klan setan langit membombardir perbendaharaan Dewa Pedang dengan kekuatan kasar. Suku-suku lainnya langsung berteriak marah, apa yang ingin kalian lakukan, wahai sekelompok setan surgawi? Apakah kalian ingin membasmi orang-orang di dalam? Tanah suci dan sekte besar tidak berani menggunakan cara yang terlalu drastis untuk membombardir perbendaharaan Dewa Pedang. Bagaimanapun, perbendaharaan Dewa Pedang berisi para jenius seni bela diri yang telah mereka kembangkan dengan semua sumber daya mereka, dan tidak ada yang menginginkan keturunan sekte mereka yang luar biasa mati di perbendaharaan tersebut. Akan tetapi, setelah mencoba segala macam teknik rahasia dan kekuatan gaib untuk mendobrak pintu itu, dia tidak dapat membuka pintu rumah harta karun Dewa Pedang, dan lama-kelamaan cara yang digunakannya menjadi semakin ganas. Suara pemboman dan getaran terdengar dari waktu ke waktu. Perbendaharaan Dewa Pedang bagaikan gunung yang menjulang tinggi, tidak bergerak. Perbendaharaan Dewa Pedang ini terlalu kokoh. Kami telah menggunakan semua harta dari tanah suci untuk membombardirnya, tetapi tetap tidak dapat dihancurkan. Seorang tetua dari sekte Tianjian berkata dengan kesal. Baik di Danau Tianshui maupun di kota Sengsing, orang-orang kuat dari semua pihak sedang memperhatikan perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi beberapa orang mempunyai pemikiran lain. Di Istana Dinasti Zhou Agung di kota Sengsing, pengawal rahasia kerajaan muncul di hadapan Jun Tianwen dan membungkuk untuk melapor, Yang Mulia, sesuatu telah terjadi di perbendaharaan Dewa Pedang. Apa yang terjadi? Jun Tianwen bertanya dengan acuh tak acuh, sambil mengangkat gelas anggur berwarna kuning. Tiba-tiba, perbendaharaan Dewa Pedang ditutup. Kami tidak bisa menerima informasi apapun dari dalam. Tempat-tempat suci utama tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sekarang kami mulai memikirkan cara untuk membobolnya. Penjaga rahasia kerajaan melaporkan. Jun Tianwen terkekeh dan berkata, menarik sekali. Apakah ini takdir? Sepertinya semut-semut yang masuk ke sana harus dihukum. Akan lebih baik jika mereka mati di sana, bukan begitu? Yang Mulia benar, kata pengawal kerajaan. Pergi dan periksa siapa yang membuat masalah. Ide yang sangat bagus untuk menutup rumah harta karun Dewa Pedang. Jun Tianwen berkata dengan senyum berbahaya di wajahnya. Ya, pengawal rahasia kerajaan membungkuk dan menerima perintah itu, bersiap untuk mundur. Seorang kasim kerajaan datang dari luar dan melaporkan, Yang Mulia, seorang pria yang menyebut dirinya Guluan ingin menemui Anda. Tempat suci yang mana? Pihak lain tidak menyebut-nyebut tuannya, dan dia tampak seperti seorang seniman bela diri, jawab kasim itu. Tidak, ketika Jun Tianwen mendengar bahwa dia bukan murid dari Tanah Suci, dia langsung menunjukkan ekspresi menghina. Tepat saat dia selesai berbicara,
seorang pria berjalan memasuki aula dan berkata dengan suara yang dalam, jika Yang Mulia ingin tahu apa yang terjadi di perbendaharaan Dewa Pedang, akan lebih baik bagi Anda untuk menemui saya. Jun Tianwen bersandar di singgasananya, menatap pria itu, dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sana? Saya tahu satu atau dua hal. Pria yang menyebut dirinya Guluan itu menjawab. Ia mengatakan bahwa ia tahu satu atau dua hal, tetapi nada percaya dirinya membuatnya terdengar seolah-olah ia menguasai segalanya. 860.